Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Ilahi, salawat dan salam kita sajud-sajian kepada penguasa alam Muhammad SAW dan kepada keluarga sahabat Allah sekalian. Salam sejahtera kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Profesor Dr. Insur Haji Sufimi Dasko, Ahmad Esa MH, Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Bapak Sin Mustopo. Ya. Ya. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Syam Surija, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pak Haji Andi Iwan Darmawan, siapa? Oh, Pak Muslimat ya. Maaf. Ya. Yang kita hormati para anggota DPR RI yang berhadir, banyak sangat. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Telah datang ke Aceh. Yang kita hormati Kementerian Lembaga Menteri Keuangan RI, Bapak Purbaya, mesti ini. Yang kita hormati Pak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dr. Insur Dodi Hanggodo, MPE, Bapak Menteri Perhubungan, juga Pak Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial, Bapak Agus Jabu Priyono, Bapak Menteri Komunikasi dan Digital, Bapak Nazar Patria,
Kepala Staf TNI Angkatan Darat diberikan jabatan Bapak Jenderal TNI Maruli Simajuntak. Oras Pak ya. Ini banyak kali Bapak jembatan-jembatan yang belum terhubung Pak ya. Ada mudah-mudahan cepat kita buat. Staf khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Bapak Petri Ahmad, Bapak Raffi Ahmad. Terima kasih Pak. Hah? Siap komandan. Ini komandan nih. Banyak sekali ini Pak. Ya. Mahal lah. Juga Bapak Menteri Utama PT Telkomsel, Bapak Menteri Dalam Negeri, selamat datang Pak Anggota kali. Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Pak Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Bapak As Kolani, Staf khusus Menteri Sosial, Bapak Puji Abdul Rahman, Kepala Daerah se-Aceh yang berhadir, Bapak Bupati, Pak Bupati, juga kita hormati para seluruh hadirin hadirat. Bencana banjir, tanah longsor, dan juga cuaca ekstrim yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran yang sangat luas. Pemerintah Aceh telah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat, melakukan evakuasi
penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan awal. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa besarnya dampak dan kompleksitas penanganan bencana ini membutuhkan dukungan yang kuat, terkomodasi dan berkelanjutan dan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menjadi momentum strategi dan menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan dan memperkuat sinergi antara DPR RI, Kementerian semua pihak. Semoga upaya ini membawa manfaat besar bagi pemulihan Aceh dan keselamatan masyarakat ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Memang tujuan kita melakukan rapat koordinasi supaya semua terkoordinasi dengan baik dan fokus. Satgas pemulihan pasca bencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini, dan kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masing-masing supaya tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur bahwa jelas antara kemudian apa yang kita fokuskan dan kita kerjakan. Nah, untuk itu mungkin beberapa daerah yang terdampak kita ada undang bupati dan wakil bupatinya untuk kemudian memaparkan, terutama ini ada Bupati Aceh Tamiang dan PD Jaya. Mungkin kita persilakan sebelum nanti dari kementerian dan lembaga akan diberi waktu untuk memaparkan apa-apa konsep yang akan dan sudah sedang dikerjakan. Demikian mungkin dari Aceh Tamiang dulu, waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak. Saat ini berusaha, sudah lebih 1 bulan kami berusaha untuk bangkit. Alhamdulillah kami dibantu dari BNPB, dari TNI dan Polri. Saat ini jumlah TNI ada sekitar 3.385 orang, Polri ada 877 orang yang di BKO-kan ke Aceh Tamiang. Semua saat ini bekerja dengan keras untuk menangani lumpur sampai ke desa-desa dari ibu kota kabupaten sampai ke desa.
karena memang inilah yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian. Kami laporkan untuk saat ini kami sudah menargetkan lebih kurang 1 minggu ibu kota kabupaten harus bersih dari lumpur. Alhamdulillah tadi pagi kemarin kami sudah melihat 80% untuk lumpur sudah bisa kami bersihkan di sekitar ibu kota kabupaten. Sisa 20% lagi karena itu masih ada beberapa parit yang masih padat oleh lumpur. Insya Allah ini bisa kami selesaikan dalam waktu 2 hari. Kemudian untuk tumpukan kayu di pesantren Darul Mukhlisin sudah 85% kami angkut. Sekarang ini kayu yang atau balok-balok yang besar-besar sudah kami singkirkan, kami tumpuk di pinggir sungai. Kami nanti mohon fatwa dari Menteri Kehutanan mau diapakan kayu ini, apakah diserahkan kepada kami untuk kami jadikan papan atau balok atau kusen, sehingga ada fatwa yang kuat atau dasar hukum yang kuat untuk kami melakukan hal tersebut. Ini perlu ada penegasan. Dan sampai kami, bahkan hari kami dipanggil-panggil lagi sama APH. Karena ini memang suatu bentuk komitmen kami untuk bisa membantu masyarakat Aceh Tamiang. Kemudian kami laporkan juga kepada Bapak-Bapak sekalian bahwa untuk listrik sudah menyala, alhamdulillah, dan juga signal Telkomsel. Terima kasih. Kemudian untuk sentra ekonomi juga alhamdulillah begitu kami bersihkan sudah ada pasar-pasar kaget yang mulai berjualan, apa itu bentuk sayuran, berjualan telur dan sebagainya. Dan kami juga sudah membersihkan pasar kami sehingga nanti apabila sudah benar-benar 100% bersih, para penjual ini akan kami masukkan ke pasar-pasar tersebut karena tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di depan. Untuk arus lalu lintas dan logistik lancar dari Medan ke Banda Aceh dan sebaliknya. Walaupun masih ada beberapa jalan yang macet karena kondisi aspal yang mulai keropos atau berlubang. Sekarang ini masalahnya adalah di desa-desa kami perlu alat berat yang banyak mungkin Bapak. Karena kita ada mempunyai 216 desa, semuanya sasarannya adalah lumpur. Maka lumpur-lumpurnya apabila kita segera selesaikan dalam waktu mungkin 1 bulan ini, mungkin alhamdulillah masyarakat bisa agak aman dalam mereka menjalin suatu kegiatan baik itu untuk perekonomian maupun pertanian. Karena terus terang saja 8.000 hektar lebih sawah kami semua tertimbun lumpur, tetapi ada petani yang nekat di atas lumpur tersebut dia pun tetap menanam padi. Kita melihat bagaimana hasilnya. Insya Allah ini bisa kita upayakan. Kemudian kami laporkan juga bahwa untuk jembatan yang paling parah itu ada 4 jembatan, yaitu mulai desa Balingkarang, Pematang Durian, Lubuk Sidup, dan satu lagi desa Pangkalan. Sasarannya ada lumpur. Maka lumpur-lumpurnya apabila kita segera selesaikan dalam waktu mungkin 1 bulan ini, mungkin alhamdulillah masyarakat bisa agak aman
dalam mereka menjalin suatu kegiatan-kegiatan baik itu untuk perekonomian maupun pertanian. Kan terus terang saja 8.000 hektar lebih sawah kami semua tertimbun lumpur, tetapi ada petani yang nekat di atas lumpur tersebut dia pun tetap menanam padi. Kita melihat bagaimana hasilnya. Insya Allah ini bisa kita upayakan. Kemudian kami laporkan juga bahwa untuk jembatan yang paling parah itu ada 4 jembatan, yaitu mulai desa Balingkarang, Pematang Durian, Lubuk Sidup, dan satu lagi desa Pangkalan. Mohon izin Bapak Kasat, karena sekarang ini Sungai Tamiang itu sudah melebar dan dangkal. Tapi kalau mungkin jembatan yang darurat mungkin tidak mungkin kita bangun di sana. Karena dengan panjang yang tidak memungkinkan untuk itu, rawan. Tetapi ada satu desa yang mungkin bisa dibuatkan jembatan darurat. Karena ini merupakan menjadi arus urat nadi masyarakat kami untuk bisa ke perkotaan. Kami juga sudah melaporkan hal ini kepada BNPB dan juga kepada Pak Dandim untuk bisa segera diusulkan untuk dipasangkan jembatan tersebut. Kemudian kami laporkan juga bahwa kami sudah nanti mengusulkan estimasi untuk kehidupan sehari-hari masyarakat kami, terutama dalam sembako. Kami menghitung saat ini untuk bisa mereka mendapatkan sembako minimal 6 bulan yang dari awal ini, dari Januari sampai Juni. Kami sudah menghitung berapa ton beras yang kami siapkan, minyak goreng, telur, dan sebagainya. Karena ini penting sekali kita berhitung, karena saya sudah melihat kebutuhan masyarakat yang imbas ini cukup parah, sehingga kehidupan mereka memprihatinkan. Maka kami perlu menghitung, kita punya masyarakat sebanyak 313.245 jiwa. Jadi estimasi 6 bulan ke depan, kami sudah minta rumusan dengan Bapak Nas, bagaimana per orang mendapatkan sembako ini selama 6 bulan. Nanti surat ini akan kami segera buatkan usulannya, dan mudah-mudahan mohon ini bisa untuk dikabulkan, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Kemudian kami laporkan juga untuk kondisi rumah. Rumah yang hilang di Aceh Tamiang
estimasi 6 bulan ke depan, kami sudah minta rumusan dengan Bappenas bagaimana per orang mendapatkan sembako ini selama 6 bulan. Nanti suratnya akan kami segera buatkan usulannya, dan mudah-mudahan mohon ini bisa untuk dikabulkan, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Kemudian kami laporkan juga untuk kondisi rumah. Rumah yang hilang di Aceh Tamiang, ini hitungan kami masih dinamis, sebanyak 4.839 rumah yang hilang. Jadi ini ada di beberapa kampung atau beberapa desa memang betul hilang, terutama yang di pinggir sungai. Kemudian yang rusak berat itu ada 8.509 buah. Rusak sedang ada 9.366 buah. Dan rusak ringan sebanyak 15.174 buah. Kami sudah menyiapkan untuk pembangunan huntara dan huntap, baik itu tanah yang merupakan aset pemerintah daerah, juga kami juga sudah menyurati beberapa perusahaan HGU. Ada 14 perusahaan HGU yang kami mintakan untuk bisa dilepaskan sebagai tempat nantinya akan dibangunkan huntara atau huntap. Karena hasil perhitungan kami, lebih kurang itu $15.000 huntap yang kami butuhkan untuk Aceh Tamiang. Sungai dengan dataran pemukiman sudah sejajar, kondisinya sudah sejajar. Ini di luar daripada gelondongan kayu yang ada, yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tadi gelondongan kayu berserta das yang ada, itu air tidak mengalir lagi sama sekali. Dan sudah terjadi sungai baru yang terjadi dalam kawasan pemukiman penduduk. Sehingga ada sekolah SDIT, yayasan yang di bawah Bapak Mustafa Abu Bakar, itu sudah separuh jatuh. Dan kemarin kami dengan Bapak Wapang mengunjungi lokasi tersebut, langsung ke lokasi, dan kemarin juga Bapak Wakil Presiden saya bawa ke lokasi tersebut. Dan kayu gelondongan juga Bapak juga bawa ke lokasi, kemudian Bapak TA, kemudian Bapak Harian Bapak TA, kemudian Bapak Haji Ruslan, mungkin yang lain yang tidak sepengetahuan saya, mungkin juga sudah ada ke lokasi. Dan ini kondisinya Kurung Merdu ini memang harus ditangani dengan secara maksimal, Bapak. Karena kalau Kurung Merdu ini tidak ditangani dengan secara maksimal, ini bisa-bisa pemukiman penduduk dan kota Merdu ini habis semua. Karena kondisinya di hulu sekarang lebar sungainya sudah 200 meter lebih kurang, di hilir cuma sekitar 60 meter. Kemudian abrasi muara sungai itu sudah menumpuk, sehingga air yang mengalir itu juga sudah susah untuk keluar dari sungai yang ada. Kemudian lahan pertanian saat ini yang terdampak di Kabupaten Pidijaya dan lumpurnya lebih kurang 1 sampai 2 meter. Ini juga perlu kita tangani dengan lebih cepat, Bapak, kondisinya yang sangat kita prihatinkan. Kemudian kami ada bendungan irigasi yang ada di Kabupaten Pidijaya itu sebanyak 7 bendungan. Tapi bendungan irigasi ini saat ini semuanya sudah di bawah arus. Tidak ada satu pun yang memang bisa berfungsi.
Kemudian selanjutnya mengenai masalah pembangunan hunian sementara dan huntap. Mohon izin Bapak, kalau memang memungkinkan, ini harus kita lebih percepat terhadap hunian sementara ini. Karena memang kita lihat kondisi masyarakat di tempat pengungsian, mohon maaf kita bilang di ruangan ini, mungkin sudah kurang enak kita pandang Bapak. Kadang-kadang wanita pada saat ke kamar mandi itu dengan sedikit seksinya, para laki-laki yang sudah lama tidak ini menguasai pasar mungkin, sehingga hal-hal ini terjadi gesekan-gesekan di ruangan pintu yang mereka ingin buang hajat di lokasi tersebut. Karena keterbatasannya tempat WC yang memang harus digunakan. Kemudian kalau memang ini tidak kita lakukan dengan secepat mungkin, ini bisa mempengaruhi karena di depan insya Allah bulan suci Ramadan, pasti hal yang sangat memprihatinkan yang akan terjadi, yang tidak mungkin kita inginkan. Bisa-bisa mereka tidak puasa Bapak nanti makan di depan kita. Ini kan juga sungguh memalukan. Kita Nanggro Syariat Islam ini akhirnya masyarakat semuanya yang terdampak musibah banjir tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ini sangat berbahaya Bapak, mohon maaf. Insya Allah mengenai masalah lahannya, kami pemerintah Kabupaten Pidijaya untuk huntapnya kami sudah menyiapkan 11 hektar tanah. Kemudian untuk hunian sementara kami sudah menyiapkan di 5 lokasi titik yang bisa dibangun untuk hunian huntaranya. Kemudian selanjutnya, mohon izin Bapak, mengenai masalah PDAM, air bersih. Ini juga kami di Pidijaya, 3 WTP yang ada habis di bawah arus. Jadi sehingga WTP ini tidak ada yang bisa difungsikan satupun. Dan solusi yang kami lakukan, kami ada bantuan dari Pak Menko kemarin, 6 sungai yang memang terjadi permasalahan yang sama seperti tadi saya sampaikan sebelumnya di Sungai Krung Merdu, yang sangat bermasalah. Kemudian ada 7 sungai lagi juga bermasalah Bapak. Makanya kami di Kabupaten Pidijaya kemarin berdampaknya hampir 1 kabupaten. Memang mohon maaf kepada Bapak Bupati Tamiang, memang di Tamiang juga kami akui bencananya memang luar biasa. Kami di Pidijaya, tetapi kami di Pidijaya air tingginya juga lebih kurang ada sekitar 5-6 meter. Dan saat ini banyak sekolah yang memang tidak mungkin kita akan menggali das yang ada di dalam sekolah tersebut. Dan kalau memang kita mau membersihkannya, saya rasa lebih besar biaya untuk kita lakukan pembersihan daripada kita menaikkan bangunan ini ke atas. Karena kondisinya begitu, makanya kami sekarang lagi berkomunikasi dengan masyarakat yang ada. Ini kita jangan memikirkan terhadap membersihkan lumpur yang ada. Kalau memungkinkan, kami sampaikan kepada masyarakat, kita menaikkan rumah saja. Karena kalau kita bersihkan lumpur, Bapak, mohon izin, ini kita harus membersihkan dalam 2 kecamatan itu secara menyeluruh.
Lumpurnya minimal dari 1 meter sampai 4 meter. Kemudian kalau di dalam rumah, lumpur di dalam rumah, kalau memang sekitar di bawah 1 meter, memungkinkan untuk kita bersihkan, Bapak. Tapi kalau memang sudah 4 meter, tidak memungkinkan lagi. Dan ini memang bagus kita menaikkan rumahnya saja. Kita berikan anggaran secukupnya, kita naikkan rumahnya. Kalau memang rumahnya di bawah daripada ketentuan dengan sungai itu tidak terlalu bermasalah. Kemudian selanjutnya, kami di PD Jaya juga karena tambak masyarakat, tambak ikan dan tambak udang, juga banyak yang terdampak dari bencana ini. Lebih kurang ada 2010 hektar, Bapak. Ini juga sekarang banyak tambak udang dan tambak ikan itu sudah rata semua. Biasanya jadi kolam di dalamnya, tapi ini sudah penuh dengan lumpur. Kemudian mohon izin Bapak dan pada hadirin sekalian, kami juga sebagaimana pernah mengusulkan sebelumnya kepada pemerintah pusat untuk pembangunan bendungan di Luk Pineng. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan banjir ataupun untuk memaksimalkan air untuk irigasi ataupun pertanian yang ada di Kabupaten PD Jaya. Kemudian selanjutnya mengenai masalah jembatan. Mohon izin Bapak Kasat, jembatan kita di PD Jaya sangat banyak, tetapi yang satu adalah tingkat provinsi. Yang satu adalah jalan negara. Itu alhamdulillah kami sudah menyelesaikan pada awal bulan kemarin dan yang dilaksanakan oleh pihak balai dari provinsi dan didukung oleh para pihak yang lain sehingga pelaksanaannya lebih cepat. Cuma abonmennya aja yang jatuh, lebih kurang ada sekitar 70 meter. Dan jembatan provinsi dan jembatan kabupaten serta pemukiman itu banyak yang jatuh. Ada jembatan Blangawe yang kemarin juga ditinjau oleh Bapak Menhan. Kemudian ada jembatan Senong, jembatan Blangmiro Kumba, jembatan Luk Sanding, jembatan Luk Pusung, dan jembatan Lancang Paru.